Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membahas satu tema, sadarlah dan berjaga-jagalah, yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Subtemanya adalah Tapakna do rajomna rimnita hido gogona. Ini terambil dari Filipi pada pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan yang keempat. Dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana tema ini berbicara kepada kita tentang sadar dan berjaga-jagalah. Kenapa saudara? Karena memang Alkitab ini memberitahu kepada kita ada lawan kita, yaitu si iblis. Pada ayat yang ke-8 dari 1 Petrus pasal yang ke-5 jelas sekali menegaskan kepada kita bahwa lawan kita si iblis. Dia berkeliling sama seperti singa mengaum-ngaum, dan dia mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk apa saudara-saudara? Karena dia ingin supaya setiap orang dihancurkan, supaya setiap orang, perkumpulan, kelompok, komunitas dirusak dan dihancurkan berkeping-keping. Dan itulah niat daripada dia. Mengapa ini penting bagi kita untuk berjaga-jaga, supaya kita jangan lengah, jangan tidur. Ya, sebab kita tidak tahu kapan masalah akan datang, kapan persoalan akan tiba, dan bagaimana dia datang ke dalam diri orang, atau ke dalam satu kelompok, atau ke dalam satu perkumpulan tertentu. Juga kapan masalah demi masalah yang lain akan datang. Nah, karena itu kalimatnya adalah berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga di sini mengingatkan kita supaya jangan lengah. Kita siap sedia, kita siaga selalu, jangan tertidur dan jangan terlelap. Sebab kita tidak tahu masalah itu kapan akan datang. Nah, karena iblis yang membawa masalah itu, dan dialah yang menjadi lawan bagi kita, maka Tuhan mengingatkan, buatlah kekuatan di dalam diri kita, bangunlah kekuatan di dalam diri kita, kebersamaan bagi kita semua. Lawan kita ini membuat masalah bagi kita. Lawan itu iblis membuat perpecahan bagi kita, bagi kelompok manusia. Dia membuat orang supaya tidak damai. Dia tidak membuat orang supaya tidak tentram. Dia membuat orang supaya curiga. Dia membuat orang supaya ada iri hati, dengki. Lalu muncul persoalan demi persoalan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan kepada kita untuk sadar. Ingat, dan kata sadar di situ, mari bangunlah. Lalu kalau begitu apa yang kita lakukan? Berjaga-jaga. Sebab iblis itu terus dia bergerak. Dia terus merancang sesuatu untuk merusakkan dan menghancurkan sebuah kawanan. Maka apabila kita memiliki firman Tuhan sebagai pedang roh, kekuatan bagi kita, maka Tuhan mengajarkan sesuatu bagi kita untuk dapat melawan iblis dengan iman yang teguh. Dan karena kita tahu ada begitu banyak orang di seluruh dunia ini dirusak dan dihancurkan oleh dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dibutuhkan kebersamaan dari kita. Di dalam bahasa Batak tadi, subtema kita Tapakna do rajongna rimnita hidupugona.
Arti kata itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebersamaan adalah ketajaman, niat dalam kesehatian adalah kekuatan. Saya ingin ulangi bagi kita, kebersamaan kita adalah ketajaman bagi kita, niat dalam kebersamaan dan kesehatian kita itu adalah kekuatan bagi kita. Itulah arti dari tapak nador rajomna rinitahi huguna. Nah, nas ini dari Filipi pada pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan yang keempat. Mulai dari ayat yang pertama itu tadi saya sudah bacakan bagi kita. Tetapi dari ayat yang ketiga dia berkata begini, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi satu kesatuan dan satu hati. Maka dia berkata, jangan sampai ada orang yang mencari kepentingannya sendiri, dan jangan sampai ada orang yang ingin dipuji-puji, dan itu menjadi sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita belajar sesuai dengan firman Tuhan ini dan kita mau punya niat untuk itu, maka saya tahu Roh Kudus akan menolong kita. Firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan baik, dan kita saling memperhatikan, saling peduli, dan kita saling mendoakan, saling mendukung, saling menasehati, saling meneguhkan seorang akan yang lain. Tidak ada kata-kata yang negatif, tidak ada kata-kata yang merusak dan menghancurkan, tapi setiap kata-kata yang kita ucapkan menjadi baik Bapak Ibu Saudara, dan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan saudara-saudara kita yang lain. Ayat yang keempat ini mengingatkan begini, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ini yang sering terjadi. Dia mau hanya keinginan kemauan dia untuk dia. Orang Batak berkata, mangaitok kungadol, hanya ingin keuntungannya sendiri yang bisa terjadi. Dan bagi orang lain tidak peduli dia tidak ingin berkorban. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, sebab Tuhan menghendaki kita untuk berkorban, memberi maka kita diberi. Maka firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Sebab kalau orang memberi, maka kepadanya akan diberi. Sebab jikalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita semua menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka dia tegaskan di sini, biarlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan orang lain, dan itu artinya kita juga mendukung orang lain dalam semua kebutuhan demi kebutuhan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari semua ini berarti ada kesimpulan yang dapat kita tangkap, yaitu bila semua kita kompak, bila kita sejalan, sehati, sepikir, dan satu persepsi, satu visi, satu misi, dan satu tujuan, itu tentunya disitulah ketajaman dan kekuatan kita tampak. Nah saudara, dengan demikian apa yang dibutuhkan perkumpulan, apa yang dibutuhkan oleh punguan, apa yang dibutuhkan oleh komunitas kita, maka bagi para pemimpin dan bagi kita semua, yang pertama kita butuh hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia ini juga mengajarkan hikmat, dan orang bisa mendapatkan hikmat dari dunia ini jikalau dia belajar tentang itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia perhatikan. Dan orang Batak berkata, atau tua-tua berkata, mangalat ketujuh manaili tupudi. Perhatikan apa yang kita tuju ke depan, lalu ingat pelajaran apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi orang, dan dunia mengatakan jikalau kamu memahami itu, kamu punya hikmat. Tetapi ada yang ingin saya sampaikan bagi kita, yaitu hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan ini adalah sebuah kapasitas, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan, membuat keputusan baik secara pribadi-pribadi, mau atau sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama. Jika ada masalah yang terjadi, atau jika terjadi sesuatu masalah yang ada di dalam sebuah kelompok, maka dibutuhkan hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan ini kepada kita
tentang Salomo yang muda ketika dia menjadi raja. Orang Israel tentu ada dua pihak pada waktu itu, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan bagaimana tua-tua memandang dia pada waktu itu, pada masa mudanya. Sebab apabila dilihat bagaimana keagungan ayahnya Daud menjadi raja pada waktu itu, dan mereka meragukan bagaimana kemampuan seorang Salomo dalam memimpin umat itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya datanglah satu masalah bagi dia. Dan ketika ada dua wanita yang datang membawa seorang anak yang masih hidup, dan mereka mempertengkarkan anak siapakah itu sebenarnya. Yang satu berkata bahwa ini anakku, oh bayi ini bayiku. Sebab apa? Ibu ini yang satu lagi itu dia tuduhkan bahwa orang itu telah tidur dengan babynya atau bayinya, lalu dia jepit mati. Lalu pada saat saya tertidur, dia berkata, dia ambillah bayinya, lalu ditaruh ke tempat bayiku, diambil bayiku dan ditukar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu dia berkata, inilah bayiku. Nah, saudara-saudara, wanita yang satu lagi berkata, tidak, justru dia melakukan hal yang sebaliknya. Justru itulah bayi saya. Nah, saudara, pada saat seperti itu pertengkaran terjadi dan tidak ada saksi. Bagaimana Salomo bisa memutus perkara ini? Dan para tua-tua di Israel ingin tahu bagaimana caranya dia untuk memutus perkara itu. Saudara, saya percaya Salomo adalah orang pada saat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia minta hikmat dari Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia, sehingga hikmat dari Tuhan datang kepada dia. Sehingga ketika dia berkata, ambillah anak itu, taruhlah di meja yang tersedia di situ. Lalu dia berkata, ambil pedangku. Lalu apa, potong dia bagi dua. Yang sebelah kasihkan ke ibu yang satu, yang sebelah lagi kasihkan ke ibu yang satu lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel melihat kejadian itu, tua-tua melihatlah, dan bagaimana caranya Salomo bisa memutus perkara dengan cara yang seperti ini, nggak masuk akal, saudara. Tetapi saudara, justru di situ tampak hikmat sebenarnya. Bagaimana caranya Allah memakai Salomo dengan hikmat yang dari Allah. Bukan hanya sekedar mengerti dan mengetahui, tetapi sebuah kebijakan yang dia ambil itu, meski tujuan dia sebenarnya bukan untuk membunuh anak itu. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mau dipotong anak itu dan sudah dikasih tanda dan diberi aba-aba, saudara, maka wanita yang anaknya sebenarnya hidup itu berkata, janganlah dibunuh anak itu ya Tuanku. Lalu dia berkata, berikanlah anak itu kepada dia yang meminta dan yang berkata bahwa itu adalah anaknya. Janganlah anak itu dibunuh, sebab dia akan tahu kelak siapa orang tuanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan ketika dia berkata seperti itu, wanita yang satu lagi berkata, oh tidak, enggak untuk saya dan bukan untuk membunuh saja, bagi dua saja anak itu. Saudara-saudara, dari situ Salomo mengambil kesimpulan, keputusan. Dia berkata, mari sekarang anak ini tidak boleh dibunuh. Serahkanlah anak itu kepada wanita yang punya belas kasih terhadap anak itu, sebab dialah sesungguhnya yang punya anak itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika tua-tua Israel melihat umat Israel mendengar keputusan Salomo itu? Mereka begitu bangga sekali, dan itulah keputusan dengan hikmat, bukan sekedar pengetahuan. Saudara, kalau itu terjadi di antara kita, di dalam perkumpulan kita, itu ada di dalam punguan kita, itu ada dalam komunitas kita, hikmat yang seperti itu, maka apa yang terjadi? Perkumpulan, komunitas kita, punguan kita akan menjadi punguan yang besar, punguan yang maju, punguan yang bangkit, punguan yang terus berkembang dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita punya hikmat, terimalah hikmat dari Tuhan. Dan Alkitab berkata, jikalau kita tidak mempunyai hikmat, mintalah hikmat dari Tuhan. Yang kedua, apa yang kita butuhkan? Ketika kita sudah punya hikmat, maka mintalah visi dari Tuhan. Apa itu visi? Visi itu adalah gambaran atau bayang-bayang dari satu tujuan yang akan dicapai ke depan yang berasal dari Tuhan. Dan ini perlu dirumuskan dengan misi atau program kerja yang akan dikerjakan. Nah, saudara, ketika kita sudah punya hikmat, lalu kita butuh visi. Dan kalau kita tidak punya visi, maka
kacau balaulah sebuah perkumpulan, kacau balaulah sebuah komunitas. Jikalau kita tidak punya visi, maka rakyat akan kacau balau dan mereka tidak punya tujuan. Visi itu adalah tujuan. Karena itu, untuk mencapai visi tersebut, kita membangun program kerja, yaitu misi kita yang akan kita capai dan seperti apa kita mengambil langkah-langkah untuk itu. Nah, sebab itulah saudara yang dikasihi Tuhan, perlu bagi kita, yang pertama adalah peranan pengurus. Pengurus dalam sebuah perkumpulan membutuhkan kemampuan untuk memimpin dan mengelola. Oh, kita perlukan kapasitas untuk itu. Kita selalu berdoa, berikanlah para pemimpin kami kemampuan, kapasitas untuk mengelola, untuk memimpin organisasi itu, mengelola pelayanan itu supaya baik dan berhasil dengan tujuan yang sudah dirancangkan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memperjuangkan secara bersama-sama. Jadi ini tidak harus dilakukan oleh sendiri, tetapi semua secara bersama-sama untuk mencapai visi dengan misi atau tujuan pengumuman yang ada. Nah, yang ketiga, kita harus memiliki hati yang panjang sabar. Oh, dalam bahasa Batak disebut parbal bahul nabulun. Dia memiliki kemampuan untuk memimpin dan merangkul, saudara. Di situ dikatakan makorus dinalobi, mangaleo dinahurang. Dia sanggup menjadi orang yang memiliki kapasitas untuk memenuhi harapan-harapan banyak orang. Dan ini yang dibutuhkan, bukan hanya satu orang, tapi dari banyak orang di antara kita. Dan yang terakhir adalah semua kita dan para pemimpin secara khusus harus mampu saling merangkul. Apa artinya? Memperhatikan seorang yang dengan yang lain, memperdulikan orang-orang yang perlu diperdulikan, menolong orang-orang yang perlu ditolong, Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan demikian, maka anggota atau jemaat atau kelompok atau semua kita yang ada di dalam sebuah perkumpulan harus mau memberi diri untuk dipimpin. Kita siap untuk dipimpin oleh pemimpin kita yang penuh hikmat, yang memiliki visi. Kita doakan mereka, kita bawa mereka di dalam keseharian kita untuk mendukung mereka mencapai tujuan, apa yang menjadi tujuan dari perkumpulan kita. Kemudian dengan demikian, kita semua harus bersama-sama bersedia mendukung pemimpin kita. Kita doakan mereka, kita sokong mereka, hal-hal yang bisa kita lakukan, kita perbuatlah untuk kemajuan perkumpulan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sadar dan berjaga-jaga. Mari jangan sampai iblis merusakkan kita. Jangan sampai simbolis mengganggu kita, membuat kita kacau dan terbelah-belah. Mari kita tetap bersatu. Ketika kita bersatu, maka apa yang terjadi? Kita ini semua menjadi orang-orang yang akan naik level, maju. Perkumpulan kita akan menjadi perkumpulan yang maju, menjadi teladan bagi perkumpulan-perkumpulan yang lain. Nah, mari kita sehati, mari kita bersama-sama di dalam ketajaman, di dalam niat dan kesehatian untuk menunjukkan kekuatan yang hebat, yang tak tergoyahkan di dalam perkumpulan kita. Kiranya kita semua sejalan, sehati, sepikir, dan disitulah tampak ketajaman kekuatan kita untuk mencapai tujuan daripada perkumpulan kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Terpujilah Tuhan, diberkatilah perkumpulan kita, dan kita semua menjadi sukacita dan damai sejahtera, tenang, dan biarlah kita semua diberkati di perkumpulan kita ini. Dan bagi Tuhanlah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kita. Semua kita yang sepakat katakan amin. Amin.